Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Digital Informasi untuk Akademik. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar mengenai pengenalan komputer. Kita mulai dengan pengertian komputer ya. Jadi komputernya adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Jadi sistem ini memang dipakai untuk bisa melakukan berbagai pekerjaan secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan oleh manusia. Jadi komputer terdiri dari hardware dan software. Hardware atau disebut sebagai perangkat keras, kemudian software sebagai perangkat lunak. Jadi hardware ini dikatakan sebagai peralatan fisik yang dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Dan sedangkan software atau perangkat lunak biasanya merupakan program-program yang ditanamkan pada komputer tersebut sehingga komputer ini bisa dijalankan untuk melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan. Nah, kemudian sebagai pemberi instruksi yaitu manusia ini adalah supaya komputer tersebut dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi manusia ini adalah sebagai otaknya yang menjalankan, yang memberikan instruksi sehingga disebut sebagai brainware atau perangkat manusia. Jadi konsep hardware, software, brainware ini adalah merupakan konsep Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian komputer ini dimulai sejarahnya dengan adanya komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama ini terdiri dari tabung hamba udara atau vacuum tube sebagai penguat sinyal yang merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Bahan bakunya ini adalah dari kaca dan memiliki banyak kelemahan karena mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Nah, untuk menetralisir panas ini diperlukan komponen lain yang fungsinya sebagai untuk mendinginkan panas yang ada. Dengan adanya berbagai komponen tambahan tersebut, maka komputer ini akan menjadi semakin besar, berat, dan mahal. Nah, pada tahun 1956, komputer elektronik yang pertama kali di dunia, yaitu disebut sebagai ENIAC, selesai dibuat. Nah, komputer ini mempunyai 18.800 tabung hamba udara dan berbobot 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Jadi memang sangat besar sekali sehingga juga memerlukan ruangan yang juga sangat besar. Kemudian ada komputer generasi kedua, yaitu di sini terdiri bahan bakunya adalah transistor, yang merupakan singkatan dari transfer resistor, yang artinya mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, jadi daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat dipengaruhi. Jadi fungsi dari resistor di sini adalah sebagai penguat sinyal. Transistor ini mempunyai banyak keunggulan, di antaranya yaitu tidak mudah pecah dan tidak menyalurkan panas. Jadi komputer generasi kedua ini tentu saja menjadi lebih kecil dari generasi pertama. Kemudian ada komputer generasi ketiga. Jadi ciri khas komputer generasi ketiga ini adalah adanya integrated circuit atau IC chip. Jadi IC adalah gabungan dari ribuan transistor dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa milimeter. Jadi contoh komputer generasi ketiga ini adalah Apple Computer. Jadi Apple Computer generasi pertama itu adalah komputer generasi ketiga. Lalu ada komputer generasi keempat, ditandai dengan munculnya large scale integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Jadi istilah chip digunakan untuk menunjukkan lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu. Kemudian dalam prosesnya LSI kemudian dikembangkan dalam VLSI, Very Large Scale Integration. Lalu perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Kita kemudian mengenal adanya mikroprosesor Intel dan AMD dan lain sebagainya.
Lalu ada komputer generasi kelima. Jadi komputer generasi kelima ini adalah komputer yang banyak dipakai industri-industri. Kita mengenal adanya industri 4.0, jadi di mana industri di situ banyak sekali menggunakan mesin-mesin atau komputer-komputer yang mempunyai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi semuanya sudah dijalankan secara otomatis. Itu adalah contoh dari komputer generasi kelima. Kemudian kita belajar mengenai jenis komputer. Jadi jenis komputer ini dibagi-bagi menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan golongan. Ada general purpose komputer, ada special purpose komputer. Jadi general purpose komputer ini adalah komputer yang dipakai untuk keperluan-keperluan yang mendasar atau umum, mungkin untuk mengetik atau untuk melakukan pekerjaan perhitungan seperti Microsoft Excel dan lain sebagainya. Kemudian ada special purpose komputer sesuai dengan namanya, spesial, jadi kebutuhannya juga spesial untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan spesial atau melakukan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi khusus yang sudah ditanamkan di komputer tersebut. Kemudian berdasarkan kapasitasnya kita mengenal ada komputer mikro atau yang kita kenal dengan personal komputer. Jadi pada awalnya komputer ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Di memori personal komputer pada awalnya sangat-sangat sedikit, yaitu hanya berkisar antara 32 hingga 64 kilobyte ya. Jadi bukan giga tapi kilobyte. Tapi dalam perkembangannya sampai sekarang ini kita mengenal memori-memori yang sudah cukup besar, di antara mulai dari 4 giga, kemudian ada 8 giga, dan lain sebagainya. Kemudian kita kenal adanya workstation komputer. Workstation komputer ini adalah komputer single user ya. Single user digunakan oleh satu orang, jadi sangat powerful, biasanya digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khusus juga, pekerjaan yang berat seperti pembuatan animasi komputer. Dan kita kenal adanya komputer mini. Komputer mini ini mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada komputer mikro atau personal komputer. Ukurannya juga jauh lebih besar, ukuran fisiknya hampir sebesar almari kecil. Jadi komputer mini ini biasanya kita mengenal dengan sebutan server. Jadi memang dipakai untuk kebutuhan server jaringan komputer atau server internet. Kemudian ada komputer mainframe yang jauh lebih besar daripada mini komputer. Karena mainframe ini memiliki prosesor yang lebih dari satu, dengan demikian segi kecepatan saja sudah jauh lebih besar. Ya, komputer mainframe ini biasanya dipakai untuk keperluan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Kemudian ada superkomputer. Jadi sesuai dengan namanya superkomputer, kecepatan prosesnya sangat-sangat tinggi, dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Biasanya baru ada di negara-negara maju. Dan biasanya dipakai seperti untuk industri pesawat terbang. Kemudian ada komputer berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data yang diolah, kita mengenal adanya digital komputer, yaitu komputer untuk mengolah data secara digital ya, sifatnya kuantitatif, jadi sangat banyak jumlahnya. Data-data dari digital komputer ini biasanya adalah simbol-simbol yang memiliki arti tertentu, seperti simbol alfabet yang digambarkan dengan huruf A sama dengan Z, ataupun berupa angka atau numerik dari angka 0 sampai dengan 9. Kemudian ada komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data-data yang sifatnya kualitatif, bekerja secara kontinu dan bukan data yang sifatnya berbentuk angka. Contohnya komputer yang dipakai
untuk mengatur suhu, kecepatan suara, dan tegangan listrik. Kemudian ada hybrid komputer, jadi jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi bisa dua-duanya. Contohnya adalah faksimil. Nah, konsep dasar komputer. Jadi prinsip komputer ini memiliki konsep dasar input, proses, dan output. Yang pertama yaitu input device. Apa saja yang termasuk dalam input device? Jadi sebelumnya input device ini berfungsi yaitu untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang termasuk input device salah satunya diantaranya adalah keyboard, mouse, touchscreen, scanner, web kamera, dan mikrofon. Kemudian ada central processing unit. Dan central processing unit bisa juga dikatakan sebagai otak dari komputer tersebut, jadi tempat untuk melakukan pengolahan data, pengerjaan pemrosesan, pekerjaan pengolahan data, seperti mencatat, melihat, membaca, menghitung, mengingat, menurutkan, maupun membandingkan. Nah, dalam bekerja, fungsi dari CPU ini dibagi menjadi internal memory atau main memory yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis main memory adalah ada random access memory, jadi memori yang dapat ditulisi ataupun dibaca, sifatnya sementara dan akan hilang kalau listrik dimatikan. Kemudian ada ROM, yaitu read-only memory, memori hanya dapat dibaca komputer tapi tidak bisa ditulisi. Kemudian ada cache memory, jadi memori yang memiliki kecepatan yang tinggi, sangat tinggi, digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Lalu kita kenal ada arithmetic logical unit untuk melakukan berbagai macam perhitungan. Lalu ada control unit bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. Nah, CPU ini kita juga kenal sebagai prosesor, di mana untuk bekerja prosesor ini dipengaruhi oleh kapasitas pemrosesan bitnya dan juga frekuensi kerjanya. Lalu ada output device. Jadi output device ini fungsinya untuk mengeluarkan hasil pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang bisa dibaca oleh manusia. Output device ini dapat digolongkan ke dalam 4 bentuk, yaitu tulisan, diantaranya yang termasuk di dalamnya itu huruf, angka, karakter khusus, dan simbol lain. Kemudian ada image, grafik atau gambar, ada suara, bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, sedangkan alat output komputer diantaranya ada monitor, kemudian ada printer, speaker, disk drive. Lalu kita kenal adanya external memory. Nah, external memory mungkin yang biasa kita kenal yaitu ada hard disk, baik hard disk internal maupun eksternal. Jadi sifatnya external memory ini untuk menyimpan data dan program. Kemudian ada floppy disk, zip drive, magnetic tape atau peta magnetik, kemudian ada optic disk. Nah, nomor 2 dan 3 ini juga sudah sangat jarang dipakai. Floppy disk ini zaman dulu sekali karena hanya bisa menyimpan sangat sedikit data dan sangat rentan terhadap virus, jadi kemudian penggunanya berangsur-angsur hilang. Demikian juga dengan CD-ROM dan DVD-ROM atau Blu-ray. Nah, penyajian data komputer, jadi data sendiri adalah sesuatu yang belum bisa diartikan oleh penerimanya, jadi masih belum bisa memberikan informasi yang berguna bagi yang menerimanya. Oleh karena itu perlu adanya pengolah data agar dapat memberikan informasi yang bermakna. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini berbagai macam bentuk data. Dari dalam hal ini, data ini bisa dianggap sebagai objek dan informasi sebagai subjek. Informasi ini juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan data. Kemudian kita kenal ada byte atau karakter, jadi merupakan satuan data yang paling kecil. Jadi
Kalau misalnya kita ketik dalam Microsoft Word kata aku, AKU, itu terdiri dari 3 karakter. Di A itu adalah karakter pertama, K karakter kedua, dan U karakter ketiga. Kemudian ada field, yaitu kumpulan dari karakter yang membentuk arti tertentu. Misalnya field untuk nama mahasiswa, field untuk mata pelajaran, dan lainnya. Kemudian record, jadi kumpulan dari field-field yang membentuk sebuah arti. Misalkan kumpulan field name, nama, materi, pada akhirnya membentuk sebuah record. Nah, kemudian yang terakhir yaitu file, jadi merupakan kumpulan dari record-record. Nah, demikianlah materi dari pertemuan yang kedua, bab pengenalan komputer. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.